Sekarang kita akan membahas dampak dari perubahan iklim ya yang ada di bumi. Apa saja nih dampaknya perubahan iklim itu bagi bumi kita atau bagi manusia ya? Yang pasti yang pertama dampaknya adalah muka laut itu meningkat. Jadi permukaan laut ya, permukaan laut atau sea water level itu mengalami kenaikan ya. Jadi muka laut itu kita kenal dengan sea water level ya. Sea water level atau SWL, muka laut rata-rata ya. Secara global berarti kan di seluruh dunia ya, itu terjadi kenaikan muka laut ya. Kalau kita lihat muka laut itu ya, ini adalah grafik yang menunjukkan sea level change atau perubahan muka laut ya, perubahan muka laut. Kalau kita lihat itu trennya kalau dari tahun 1880 sampai masuk ke tahun 2000 ya. Itu trennya kalau kita lihat itu kenaikan muka lautnya meningkat. Jadi mungkin dulu ketika tahun 1900-an awal, kenaikan muka laut itu cuma 0, 2, 3 gitu ya. Tapi kemudian lama-lama kenaikannya bisa mencapai 20 cm. Perubahannya bisa mencapai 20 cm. Jadi betapa sangat besar sekali saat ini kenaikan muka lautnya. Kenapa muka laut bisa naik ya? Karena pemanasan global, atmosfer kita yang semakin panas membuat es di kutub mencair ya. Jadi es di kutub mencair. Jadi karena suhu kita yang sangat lebih panas, maka menyebabkan es di kutub mengalami pencairan. Nah, kenaikan muka laut itu menyebabkan dampak-dampak lanjutan ya. Jadi pertama dampak yang jelas akan terasa adalah adanya luas area yang akan hilang. Terutama pulau-pulau yang kecil-kecil yang rendah-rendah. Nah, negara kita yang merupakan negara kepulauan ya, archipelago country, negara kepulauan, yang kurang lebih kita punya sekitar 17 ribuan pulau sekitar ini ya. Itu merupakan negara yang akan sangat terdampak dari kenaikan muka laut secara global. Karena kita punya banyak sekali pulau-pulau kecil ya, pulau-pulau kecil itu dia kalau kita lihat ketinggiannya dari muka laut itu hanya bisa sampai berapa meter saja gitu. Bahkan ada pulau yang hanya sekitar kurang dari 1 meter ketinggian dari muka laut. Nah itu ketika muka laut meningkat maka area pulau itu akan hilang. Ini suatu prediksi dari tahun 2010 sampai 2100 ya. Itu pulau-pulau apa saja yang akan kemungkinan untuk hilang ya. Nah ini, ada ya kelihatan ya apa yang akan hilang kira-kira. Bahkan juga tepian-tepian daratan, tepian-tepian pulau-pulau besar juga akan cepat untuk hilang ya. Jadi kalau kita lihat ada di tahun 2100 diperkirakan akan ada sekitar 90.260 km persegi. Ini ribu ya, 90.260 km persegi luas area yang akan hilang akibat kenaikan muka laut global. Ketika kenaikan muka laut ini diprediksi sampai tahun 2100 itu mencapai 1,1 meter. Wah ini besar sekali, 1,1 meter kenaikan muka lautnya. Nah, kenaikan dari muka laut itu kemudian selain membuat area-area itu hilang, ya, banyak pulau-pulau kecil hilang, area-area yang pinggir laut yang dataran sangat rendah itu kemudian rentan untuk hilang karena tenggelam ya, karena tenggelam. Dampak berikutnya adalah terganggunya batas wilayah. Jadi kita punya perbatasan dengan negara tetangga yang
sangat dekat ya, misalkan di Selat Malaka ini. Di Selat Malaka ini merupakan perbatasan kita dengan misalkan negara Malaysia ya. Ada perbatasan dengan Malaysia dan di sini ada perbatasan kita dengan Singapura. Nah, salah satu patok dari perbatasan itu adalah pulau-pulau terluar ya. Jadi salah satu perbatasan itu dihitung dari daratan terluar atau pulau-pulau yang terluar. Jadi kalau misalnya sekarang pulaunya ini ya, perbatasannya di sini. Sekarang kalau kemudian pulau ini hilang karena tenggelam, sementara daratan yang terdekatnya di sini, ini daratan, maka nanti batas ini itu akan mundur ke sini, sehingga akan mengurangi luas wilayah kita. Jadi akan terganggu batas wilayah antara kita dengan negara tetangga. Kita akan rentan untuk kehilangan luas wilayah negara, terutama luas laut. Kenapa? Karena batas kita dengan negara lain itu dihitung dari pulau-pulau terluar. Jadi kalau pulau-pulau terluar yang kecil-kecil itu hilang, maka batas wilayah kita bisa semakin mundur. Dampak berikutnya itu adalah gangguan terhadap jaringan jalan lintas dan kereta api. Jadi beberapa tempat, misalkan di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa itu kan jalur-jalur rel kereta api itu kan di sini ya, dia ada di jalur Pantura ya, kalau di Jawa itu ada di jalur Pantura di utara, meskipun juga ada jalur yang di selatan ya, tapi banyak jalur-jalur kereta api di utara atau Pantura, banyak juga jalan-jalan raya, jalan-jalan utama di pinggir laut ya. Kalau kita kemarin saya sempat lewat jalur Pantura yang ada di sekitar Tegal, Pekalongan itu betul-betul dia di pinggir laut persis itu lokasinya. Bayangkan ketika kemudian terjadi kenaikan muka laut, maka infrastruktur seperti jalan kereta api itu akan terganggu dan akan tenggelam ya akibat kenaikan muka laut. Jadi di beberapa tempat akan ada gangguan terhadap jaringan jalan, jaringan lalu lintas kereta api ya, infrastrukturnya karena mereka terkena kenaikan muka laut. Dampak berikutnya, karena air laut kemudian masuk ke dalam daratan lebih dalam, maka pinggir-pinggir daratan ya, yang tadinya daerahnya masih kering, kemudian jadi tergenang air laut, tergenang oleh air yang asin. Maka ketika tergenang oleh air yang asin, maka ekosistem pantainya bisa rusak. Jadi misalkan vegetasi-vegetasi yang tadinya bisa tumbuh ya dengan cukup baik di pinggir laut, tapi karena kemudian tenggelam oleh air laut, maka kemudian vegetasi itu jadi tidak tumbuh. Bisa seperti itu. Nah, misalkan mereka yang tinggal di tepian pantai, karena muka laut meningkat, kan mereka harus mengungsi ya. Mereka harus mengungsi ke arah daratan yang lebih dalam untuk bisa selamat dari tenggelam. Kemudian beberapa habitat dan spesies mereka yang tinggal di daratan di tepi pantai, itu karena air laut meningkat ya, mereka habitat dan spesiesnya rawan untuk hilang atau berpindah ke tempat lain. Karena yang tadinya ada tumbuhan atau spesies yang bisa tumbuh, tapi karena kemudian tergenang air asin, mereka jadi tidak bisa tumbuh lagi. Jadi akan ada hilangnya suatu spesies dan habitat. Di tempat kita juga di pinggir-pinggir pantai itu ada lahan-lahan budidaya. Misalkan ada loh sawah yang dibuat di pinggir pantai, itu juga ada. Ladang-ladang atau tegalan, jadi lahan-lahan yang budidaya buat nanam-nanam komoditas tertentu itu juga ada di pinggir pantai. Itu juga akan rentan hilang, ya, rentan untuk hilang. Jadi akan kehilangan lahan budidaya. Kemudian berkurangnya produktivitas lahan. Ya, kalau misalnya tadinya lahan yang dipakai buat budidaya, terus kemudian sekarang tergenang air asin, maka kan tanahnya jadi nggak subur dan nggak bisa dibudidayakan lagi.
Jadi produktivitas lahan akan berkurang. Kemudian berikutnya itu ada berkurangnya produktivitas pertanian. Berkurangnya produktivitas pertanian. Nah, jelas ya, karena tadi ya ketika lahan-lahan sawah, lahan-lahan ladang, yang tadinya ketika masih tidak tergenang itu dia masih produktif, terus kemudian setelah tergenang maka dia jadi tidak produktif, jadi nggak bisa ditanami lagi, jadi berkurang kesuburannya. Berikutnya, wah ini banyak sekali ya dampak-dampaknya ya, berkurangnya produktivitas perikanan ini juga. Ya, nelayan kita atau petani kita ada yang bertani tambak ya, jadi mereka mereka melihara ikan tapi dalam bentuk tambak-tambak di pinggir pantai. Seandainya kemudian air laut meningkat, maka tambak-tambak mereka juga akan terganggu. Mereka mungkin perlu memindahkan tambaknya ke lokasi yang lebih jauh, ke lokasi yang lebih jauh ke daratan. Jadi akan terganggu sekali produktivitas pertanian ini, perikanan ini. Karena banyak yang membuat tambak-tambak ikan di pinggir pantai. Kemudian yang berikutnya masalah sumber daya air. Nah, ketika terjadi kenaikan muka laut, maka intrusi air laut juga meningkat ya. Intrusi air laut. Jadi intrusi air laut itu kemudian masuk ke daratan ya, lebih dalam ya. Jadi kalau ini misalkan batas antara daratan dengan perairan ya, terus kan ini adalah air tanah ya. Nah, misalkan ini adalah air tanah yang ada di daratan. Nah, ini adalah air laut ya. Jadi misalkan ini saya gambar ada air laut di sini ya. Ini di sini air laut ya. Ketika air laut kemudian meningkat ya, meningkat ke arah daratan, maka nanti perembesan air laut juga akan makin meningkat ya, merembes ke arah daratan ya. Makin jauh ke arah daratan merembesnya. Ini bisa kemudian dia masuk ke dalam lapisan air tanah. Sehingga air tanah di sini tuh jadi asin gitu ya. Jadi asin. Terintrusi oleh adanya air laut. Yang kita kenal dengan intrusi air laut. Saya sempat menemukan misalkan beberapa tempat di pinggir pantai, penginapan, rumah, dan semacamnya itu ketika memakai air di situ tuh asin ya, karena dia ada intrusi air laut. Dan itu jaraknya dari laut itu sebenarnya masih cukup lumayan ya, masih ada sampai beberapa ratus meter ya, tapi sudah ada intrusi air laut sampai segitunya gitu. Jadi kita akan punya masalah dari sisi sumber daya air ya, karena intrusi dari air laut. Nah, itu tadi ya salah satu dampak yang signifikan itu hilangnya pulau-pulau atau hilangnya daratan kecil-kecil atau dataran-dataran yang rendah. Pada 2100 diperkirakan ada sekitar 115 pulau yang akan hilang. Ini pulau-pulau yang diprediksi akan bisa mengalami hilang ya. Hilang karena kenaikan muka laut pada 2100. Ya, kalau kita lihat ya beberapa provinsi kepulauan itu kayak seperti misalkan ada Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau. Kemudian pulau-pulau yang di pantai barat Sumatera. Kemudian Babel, kemudian kepulauan-kepulauan di Nusa Tenggara ya, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian di selatan dan tenggaranya Sulawesi. Kepulauan-kepulauan di Maluku dan Laut Arafuru. Itu akan sangat rentan untuk hilang.
Nah, sekarang kalau kita perhatikan masalah muka laut ya, salah satu dampak pada kota-kota yang terdapat di pinggir pantai itu adalah munculnya banjirop. Jadi laut itu kemudian akan naik atau masuk lebih jauh ke arah daratan atau banjirop. Nah, masalah-masalah kenaikan muka laut itu bagi ibu kota kita, Jakarta, ini adalah calon dari mantan ibu kota ya, itu dampaknya sangat signifikan sekali. Coba kita lihat ya dampaknya terhadap kota besar seperti Jakarta. Kita tahu bahwa Jakarta itu lokasinya itu tepat di pantai utara, di pinggir pantai ya, dan merupakan daerah dataran rendah dan daerah-daerah muara sungai. Sehingga DKI Jakarta itu rentan secara geografis dan secara fisik untuk tenggelam. Ditambah dengan urbanisasi besar-besaran selama berpuluh-puluh tahun ini ya, dari semenjak tahun 1950, 1960 sampai sekarang. Itu luar biasa sekali. Kita coba lihat proyeksi kenaikan muka laut yang ada di Jakarta. Oke, ini tadi kita saksikan ya tentang proyeksi kenaikan muka laut yang ada di Jakarta ya. Ini daerah ini lebih banyak ke Jakarta Utara ya. Sedikit Jakarta Timur, sedikit juga ada Jakarta Pusat ya di sini. Sedikit ada Jakarta Barat, dan di sini ada daerah-daerah Tangerang. Coba kita lihat mungkin ya dari awal ya. Jadi proyeksi kenaikan muka laut di Jakarta ini dari tahun 2005 ya. Kita lihat beberapa wilayah di Jakarta, terutama di bagian utara ya. Misalkan ada Pelabuhan Tanjung Priok, ini daerah utara daerah Pademangan, Penjaringan, Koja, dan Cilincing ini merupakan wilayah-wilayah yang akan sangat terdampak dari kenaikan muka laut. Jadi air laut akan masuk dalam bentuk rop atau genangan ke daratan ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya, wah ini ada Bandar Udara Soekarno-Hatta, ini sebenarnya masuk ke dalam wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Dan Bandar Udara Soekarno-Hatta memang sebenarnya tidak di pinggir pantai persis, tapi berada dekat dengan pantai. Jaraknya mungkin sekitar 1 kilo lah ini ya, 1 kilo. Itu juga rawan sekali untuk terkena genangan. Jadi pada tahun 2050 diperkirakan ada 160,4 km persegi atau 24,3% luas Jakarta yang akan terbanjiri. Ya mungkin di tahun 2050 ya, Jakarta sudah bukan lagi ibu kota negara Indonesia ya, sudah berubah jadi Nusantara. Kita kan mulai tahun 2024 sudah akan berangsur ya berpindah ke ibu kota negara baru atau IKN. Nah, Jakarta masih akan tetap menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang akan nanti ditetapkan sebagai kota perdagangan bisnisnya. Nah, apa dampak perubahan iklim bagi beberapa sektor ya, misalkan pada sektor kesehatan.
kalau cuaca di atmosfer semakin hangat, maka beberapa spesies yang punya habitat tertentu dan siklus hidup tertentu, terutama yang menjadi hama-hama penyebab penyakit atau vektor penyakit ya, itu kemudian akan semakin meningkat jumlahnya. Misalkan ya, atmosfer yang lebih hangat itu akan menyebabkan seperti nyamuk-nyamuk Aedes aegypti itu mereka semakin mudah untuk hidup ya, semakin berkembang biak dengan baik. Ketimbulnya genangan-genangan kan merupakan tempat-tempat mereka untuk bertelur dan untuk berkembang biak. Kemudian malaria juga sama, juga penyakit yang disebabkan karena cuaca yang lebih hangat dan juga lebih lembab, dan apalagi ketika banyak ada genangan-genangan air, terutama di musim-musim penghujan. Tadi kalau Aedes aegypti yang saya sebutkan kan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ya. Jadi DBD tadi ya, demam berdarah, itu sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kematian juga. Selain bahkan juga bisa lebih parah daripada COVID-19 karena kalau DBD itu juga dia bisa bikin demam, bikin badan pintil-pintil, lemas, kemudian sesak napas gitu. Jadi dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan. Pada sektor permukiman ya, jadi tadi ya ketika orang-orang yang tinggal di pinggir laut, pinggir pantai, wilayah yang sangat rentan terhadap kenaikan muka laut itu kan daerah pinggir pantai dan dataran-dataran yang lebih rendah, pulau-pulau kecil. Maka di situ mereka akan secara alami tergusur ya, karena kenaikan muka laut. Banyak ya yang punya rumah-rumah di pinggir pantai itu kemudian rumahnya pada rusak dan hancur karena kan air laut meningkat ya, sehingga ketika ada ombak tuh lebih cepat mengarah ke rumah mereka gitu. Sehingga mereka akan mengalami kerugian material ya, kerugian ekonomi akibat kenaikan muka laut. Kemudian berikutnya misalkan ada dampak pada pengairan. Jadi karena perubahan iklim ya, maka cuaca itu jadi tidak bisa diprediksi ya. Seperti misalkan sekarang nih, bulan Maret. Sekarang Maretnya sudah Maret-Maret akhir ya. Di Maret-Maret akhir, itu bisa dikatakan bahwa seharusnya curah hujan itu sudah sangat rendah ya, sudah rendah. Karena di bulan April itu seharusnya kita sudah mulai berubah menjadi musim kemarau di bulan April. Dan harusnya di Maret pertengahan sampai akhir itu curah hujan sudah sangat sedikit sekali seharusnya. Tapi kita merasakan ya, bahkan di tempat saya di Jogja dan Semarang itu curah hujan itu masih sangat tinggi. Tiap hari itu hujan, bisa siang, bisa sore, bisa malam, pagi juga bisa hujan. Kalau sudah sore itu bisa hujan sangat deras sekali. Jadi iklim kita itu bergeser, cuaca bergeser dan tidak bisa diprediksi dengan sangat tepat. Ada saatnya misalkan suatu daerah itu dia curah hujannya sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan bencana-bencana banjir. Ada saatnya misalkan di tempat lain itu sangat rendah curah hujannya sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, ini kemudian bisa berpengaruh pada sektor sumber daya air. Jadi di tempat-tempat yang curah hujannya tinggi dan ekstrim seperti kita, itu jadi banyak banjir ya. Jadi sekarang beberapa tempat itu jadi banyak banjir. Tetapi di tempat lain itu kemudian bisa kekeringan. Sehingga nanti berpengaruh pada sektor pertanian dan pangan. Dampak berikutnya kalau misal tadi terkaitan dengan suplai air ya. Suplai air itu kan misalkan bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Listrik di negara kita salah satunya dibangkitkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Ketika terjadi kekeringan misalkan, maka suplai listrik akan berkurang karena air yang menggerakkan turbin itu jadi sedikit. Jadi ada dampak juga kepada sektor energi. Nah,
pada sektor pertanian tadi ya, ketika misalkan musim hujan ekstrim, bahkan juga musim kemarau ekstrim itu bisa menyebabkan terjadinya gagal panen. Jadi kalau musim hujan tapi hujannya terlalu ekstrim, itu juga kemudian membuat sawah itu jadi terlalu tergenang air, dan ya meskipun sawahnya itu sawah harus tergenang air ya, tapi kalau semisal hujannya sangat tinggi, beberapa komoditas itu kemudian bisa jadi cepat membusuk atau gagal panen. Dan juga kalau semisal kondisi cuaca sedang ekstrim panasnya itu bisa menyebabkan terjadinya gagal panen juga, karena kekurangan air, karena suhu yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan penurunan hasil pertanian, dan itu akan mengancam ketahanan pangan. Jadi memang pergeseran pola musim dan cuaca itu yang sangat berpengaruh ya. Jadi kalau petani kita kan menanam padi misalkan, itu kan menunggu datangnya musim hujan, karena mereka mengandalkan air ya untuk mengairi sawah, karena sawah mereka kebanyakan sawah tanpa hujan. Nah, kalau misalkan sekarang musim tidak bisa diprediksi, ya mereka tidak bisa juga memprediksi kapan harus mulai menanam, dan mereka juga tidak tahu apakah musim hujannya ekstrim atau musim hujannya normal. Karena kalau mereka sudah menanam, ternyata musim hujannya ekstrim, ya mereka akan tetap gagal panen. Sehingga mereka perlu berpikir keras agar mereka mau menanam apa dan kapan agar tetap bisa menghasilkan sesuatu dan bisa hidup ya, menghasilkan uang. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bisa muncul akibat perubahan iklim di bidang pertanian. Di sektor kehutanan ini akan terjadi masalah ketika terjadi cuaca panas ekstrim ya, musim kemarau ekstrim. Mungkin kalau musim penghujan ekstrim tidak ya kalau di hutan ya, karena kalau di hutan itu kalau hujan ya nanti kemudian airnya akan diresapkan ke dalam tanah, diserap oleh tanaman-tanaman, disimpan di dalam batang, akar, daun ya dengan baik, dan akan menyebabkan keanekaragaman di hutan itu semakin baik ya ketika hujan. Tapi ketika kemarau, itu bisa mengancam kehidupan flora dan fauna. Kenapa? Karena ada potensi kebakaran. Di hutan, semisal ada kaleng aja, kaleng minuman dibuang sembarangan, pas siang hari ketika kalengnya kena sama sinar matahari, kaleng itu bisa menyebabkan timbulnya api. Jadi kebakaran hutan, meskipun sekarang kita sering lihat itu karena sengaja dibakar manusia ya, tetapi banyak juga kasus kebakaran hutan itu terjadi karena alami, terjadi karena kemarau panjang gitu. Atau misalkan ada orang buang sampah sembarangan, tadi ya kaleng misalkan atau logam, dan itu bisa bikin timbulnya api di hutan, di tengah-tengah cuaca yang sangat panas. Dan yang pasti ketika terjadi kebakaran hutan, maka dampak berikutnya itu adalah terjadi kepunahan dan perubahan-perubahan spesies, baik itu spesies hewan maupun spesies tumbuhan atau spesies lain di Monera atau di Protista gitu, atau di fungi gitu ya. Selain terjadi perubahan-perubahan jumlah spesies, perubahan habitat juga bisa menyebabkan perubahan-perubahan perilaku hewan. Kita sering lihat misalkan kalau di hutan, ketika terjadi kebakaran, ketika di hutan terjadi kelangkaan pangan ya di hutan, mereka kemudian lari ke tempat lain, keluar dari hutan, masuk ke area penduduk, dan kemudian berkonflik dengan manusia. Itu sering terjadi. Oke, itu ya mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, coba deh kita akan bahas soal lanjut soal yang kemarin, karena kita kemarin ada soal yang belum selesai untuk kita bahas. Saya akan coba membuka soal Olimpiade Sains bidang geografi tingkat kabupaten kota ya. Seperti apa?
Oke, ini saya buka soal tahun 2019. Coba kita lihat soal-soal yang berkaitan dengan geografi lingkungan ya. Kadang soal tentang geografi itu kan terkadang misalkan lingkungan, tapi dia sebenarnya soal yang berkaitan dengan meteorologi juga. Kayak tadi kita membahas perubahan iklim, ya itu kan sebenarnya soal geografi lingkungan, tapi juga atmosfer, juga meteorologi gitu. Nah, mungkin ini aja ya dari sini ya. Kita ke nomor 36 nih. 36 ini merupakan soal yang berkaitan dengan lingkungan ya, tapi ini nomor 36 ini berkaitan dengan pencemaran. Jadi salah satu permasalahan dari lingkungan ya, salah satu permasalahan dari lingkungan itu adalah masalah pencemaran. Pencemaran itu bisa ada pencemaran terhadap air, ada pencemaran terhadap udara, ada pencemaran terhadap tanah. Jadi ini adalah tiga badan lingkungan yang bisa terkena pencemaran. Pencemaran itu merupakan suatu aktivitas masuknya suatu zat asing ya, suatu zat asing ke dalam suatu badan lingkungan ya, seperti air, udara, atau tanah, yang konsentrasinya itu melebihi konsentrasi baku mutu. Jadi kita punya baku mutu. Jadi kalau suatu zat dia masuk ke dalam air, masuk ke dalam udara, masuk ke dalam tanah, yang dimana zat itu konsentrasinya itu melebihi baku mutu, lebih besar dari baku mutu, maka akan terjadi pencemaran. Nah, berdasarkan jenis pencemarnya, itu ada 3 macam pencemaran. Berdasarkan jenis pencemar ya, ada pencemar biologi, ada pencemar kimia, ada pencemar fisik. Ini berdasarkan jenis pencemar. Jadi yang mencemar itu apa? Apakah biologi? Berarti kan makhluk hidup ya. Apakah yang mencemar itu zat kimia? Apakah yang mencemar itu fisik? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pencemar-pencemar biologi. Berarti kalau pencemar biologi, itu berarti pencemar yang berasal dari makhluk hidup atau aktivitas makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada ya, ada misalkan sedimen tersuspensi. Sedimen tersuspensi itu adalah pencemar fisik ya, pencemar secara fisik. Ada di sini pupuk ya, pupuk itu pencemar kimia jelas, karena pupuk itu merupakan bahan kimia. Pupuk NPK, Z, urea itu kan pupuk-pupuk kimia. Pupuk yang organik yaitu baru pupuk kompos. Kalau pupuk-pupuk yang sering kita lihat tuh ya kebanyakan adalah pupuk-pupuk kimiawi. Deterjen itu adalah pencemar kimiawi. Yang zat yang kita pakai untuk mencuci baju, pakaian ya, kain-kain ya, itu deterjen. Bahkan juga ada sabun-sabun pencuci piring, sabun-sabun buat kita mandi, itu juga sebenarnya bahan-bahan kimia. Itu pencemar kimia. Kalau misal dia bisa menjadi pencemar ketika konsentrasinya itu melebihi baku mutu. Kemudian nah, sampah plastik ini sebenarnya pencemar fisik ya. Ini pencemar biologi ya, ini ya, bakteri berbahaya. Jadi ada bakteri, kemudian ada misalkan virus, atau misalkan ada protozoa atau hewan bersel satu, atau juga organisme lain ya yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan terhadap lingkungan. Itu pencemar biologi. Pasti mudah ya kalau kita melihat soal nomor 36 ini. Bahkan ketika misalnya pun kita nggak tahu jenis pencemar itu ada apa saja, tapi kalau kita nalar saja pasti bisa kita nalar. Silakan mungkin kalau ada yang mau mencatat atau mau
nelaah ya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. (37) Aliran energi dan materi yang terjadi pada interaksi di sebuah ekosistem terjadi melalui rantai dan jaring makanan. Perbedaan paling utama dalam proses aliran energi dan materi tersebut adalah jadi kalau kita bicara aliran dari energi ya, jadi kan aliran energi dan juga aliran materi itu kan dia bisa terjadi pada rantai makanan ya. Jadi semisal kita punya suatu rantai makanan. Rantai makanan misalkan dari produsen ya. Dari produsen nanti kemudian ada konsumen 1, kemudian ada konsumen 2, ada konsumen 3, dan seterusnya ya. Sampai nanti ke konsumen puncak. Nah, di situ ketika pada rantai makanan ya, peristiwa makan dan dimakan, di situ ada energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada aliran energi. Dan juga ada aliran materi. Nah, yang ditanyakan adalah perbedaan paling utama dalam proses aliran energi dan materi itu. Perbedaan utamanya di mana? Di mana letak perbedaan utamanya? Coba kita saksikan. Apa perbedaan paling utamanya? Coba kita cek ya, satu persatu jawabannya. Energi mengalir dari konsumen ke produsen, sementara materi mengalir dari produsen ke konsumen. Energi mengalir dari konsumen ke produsen. Sementara materi mengalir dari produsen ke konsumen. Ini jelas sebuah pernyataan yang salah. Karena materi ya, ngalirnya ya sesuai dengan ngalirnya materi ya, ngalirnya energi ya. Jadi karena misalkan padi dimakan sama, misalkan dimakan burung ya misalkan ya, itu kan ada aliran materi ya, materi dari padinya itu dimakan sama burung. Atau misalkan padi dimakan sama serangga misalkan, ya di situ ada aliran materi dan juga energi gitu ya. Jadi aliran energinya ke sana, materinya juga ke sana gitu. Jadi searah gitu. Enggak akan aneh ya, aneh kalau semisal aliran kalau dari pernyataan ini ya, energinya itu ke sini, materinya ke sana, aneh gitu ya. Enggak logis. Jadi itu salah. Coba yang B, materi mengalir dalam bentuk siklus. Tidak ada yang hilang dalam rantai makanan. Sementara energi dapat hilang dalam alirannya. Nah, jadi gini rekan-rekan, kalau kita bicara energi ya. Jadi energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1, dari konsumen 1 ke konsumen 2, dari konsumen 2 ke 3, dan seterusnya itu memang aliran energinya itu memang berkurang ya, berkurang. Jadi kalau misalnya di produsen itu ada 100% energi, maka nanti ketika dimakan konsumen 1, energi yang diserap itu hanya 10%. Ketika dimakan konsumen 2, energi yang terserap hanya 1%. Ketika dimakan konsumen 3, energi yang terserap itu 0,1%. Dan gitu seterusnya. Jadi kalau kita bicara piramida energi itu kalau semakin ke konsumen puncak,
Ini piramida energi ya. Itu energinya makin kecil kalau makin ke konsumen puncak. Ya kan, kalau rekan-rekan melihat piramida energi, yang paling bawah kan produsen. Kemudian konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya sampai puncak. Itu makin ke puncak itu aliran energinya itu jumlah energinya makin kecil. Jadi kalau energi dapat hilang dalam alirannya itu betul ya, hilang bisa. Kalau materi mengalir dalam bentuk siklus. Tidak ada yang hilang dalam rantai makanan. Nah, kalau kita bicara materi ya, itu kita bicara massa. Nah, kita juga punya piramida massa namanya. Di mana kalau semisal makin ke atas, massa yang mengalir itu massanya makin kecil juga. Jadi massa paling besar yaitu adalah massa yang ada di produsen. Makin ke konsumen 1, 2, dan sampai puncak itu massa yang mengalir juga akan makin kecil gitu. Jadi ada juga massa yang hilang. Jadi kalau misalkan di sini disebut kalau materi itu tidak ada yang hilang, salah gitu ya. Salah. Yang B ini salahnya di situ, di materinya. Kalau energinya betul. Sementara kita salahkan ya, yang B itu kita salahkan. Coba kita cek yang lain. Energi awal yang diproduksi oleh produsen dalam rantai makanan berasal dari pengurai. Energi awal yang diproduksi oleh produsen dalam rantai makanan berasal dari pengurai. Sementara materi berasal dari matahari. Wah, tidak. Energi paling utama dari produsen itu adalah sinar matahari. Jadi kan produsen ini kan dia memproduksi makanan dan energi ya. Makanan dan energi yang diproduksi produsen itu berasal dari energinya dari matahari. Dari sinar matahari yang menyebabkan fotosintesis gitu. Jadi di sini jelas ini salahnya di sini ya. Berasal dari pengurai itu salah. Sementara materi dari matahari salah juga ini. Ya, jadi C ini bisa kita langsung salahkan ya. Salah-salahnya lebih besar. Coba ke nomor yang lain ya. Seluruh energi akan sampai ke dekomposer, sementara hanya sebagian materi yang akan sampai ke pengurai. Dekomposer tuh jadi pengurai ya. Dekomposer, pengurai. Ya, nanti kan energi kan akan berkurang ya. Mungkin ketika sampai di dekomposer dia sudah cuma sekitar 0,001% misalkan ya energinya. Masanya juga tinggal dikit ya masanya gitu. Jadi kalau seluruh energi akan sampai dekomposer salah ya. Ketika sampai di dekomposer ya cuma tinggal dikit. Ini ada celah salahnya di sini. Coba yang E ya, sepatu yang E benar. Sebagian materi akan keluar atau terbuang dari suatu jaring makanan. Sementara tidak ada energi yang akan terbuang dalam jaring makanan tersebut. Nah, kalau materi bisa keluar dari suatu jaring makanan, misalkan konsumen 1 ya, konsumen 1 kan ketika misalkan dia dimakan sama konsumen 2. Mungkin ada sebagian tubuhnya yang nggak dimakan. Misalkan cuma dimakan badannya, kakinya enggak, atau kepalanya enggak. Jadi sebagian materi bisa keluar dari jaring makanan. Sehingga materi itu bisa keluar dari suatu rantai itu bisa. Jadi ini betul kalau keluar dari suatu rantai. Sementara tidak ada energi yang akan terbuang dalam jaring makanan. Ya, jadi kalau energi itu bukan terbuang ya, tapi dia cuma berkurang ya. Berkurang dalam suatu rantai makanan. Jadi energi itu bukan terbuang, tapi berkurang dalam rantai makanan. Jadi ini betul. Maka betul jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu ya logika mengerjakannya. Silakan kalau ada yang mau mencatat terlebih dahulu.
sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Nah, nomor 38. Nomor 38 ini merupakan soal yang berkaitan dengan siklus biogeokimia ya. Siklus biogeokimia. Jadi merupakan siklus peredaran atau perputaran atau pergerakan ya dari suatu zat ya, yang dia berpindah antara alam ke biologis ya, ke makhluk hidup, kembali ke alam lagi dan seterusnya dalam suatu siklus ya, dalam siklus. Nah, mungkin akan coba kita bahas apa itu siklus-siklus biogeokimia ya. Jadi siklus-siklus biogeokimia itu ada siklus karbon, siklus fosfor ya, dan lain sebagainya. Coba kita akan membahasnya. Oke, kita akan lihat tentang siklus ya. Jadi kalau kita bicara siklus ya yang ada di bumi, sebenarnya banyak sekali siklus ya. Ada siklus-siklus batuan ya, ada siklus hidrologi, ada atau siklus air ya, ada juga siklus lempeng. Jadi siklus-siklus di bumi kita banyak. Salah satu siklus itu adalah siklus biogeokimia yang merupakan peredaran materi atau senyawa kimia yang dia melalui komponen biotik dan abiotik. Jadi komponen biotik ya berarti biologis ya, makhluk hidup ya, dan juga melewati abiotik berarti kan alam, geo. Makanya disebut biogeokimia. Nah, macam-macam
Siklus biogeokimia itu banyak ya, ada siklus hidrogen, karbon, oksigen, fosfor, sulfur ya. Itu mereka semua kita sebut dengan siklus nutrien. Karena nitrogen, karbon, oksigen, fosfor, sulfur itu merupakan nutrien atau nutrisi bagi makhluk hidup. Nutrisi-nutrisi di bumi kita itu berputar-putar ya. Yang pertama ada siklus nitrogen. Nitrogen itu merupakan nutrisi juga di alam di bumi kita. Nitrogen itu bisa dalam beberapa bentuk, misalkan dalam bentuk padat, bisa juga dalam bentuk gas-gas gitu ya, terlarut, tersimpan dalam air, atau dia terionisasi di dalam gas-gas. Nah, karena siklus, karena nggak ada awal dan nggak ada akhir ya, saya mungkin mulainya dari sini ya, misalkan ya, dari organic matter. Jadi nitrogen itu misalkan berasal dari biologis ya, dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewan yang dia mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu mengandung nitrogen di dalamnya. Ada senyawa-senyawa yang ada unsur nitrogen. Ketika kemudian nitrogen itu masuk ke dalam tanah dan batuan, ya, kemudian akan ada mineralisasi. Muncul pembentukan mineral dari zat-zat nitrogen itu. Dari hasil mineralisasi muncullah amonium, NH4. NH4 ini bisa mengalami nitrifikasi, berubah menjadi nitrit atau NO2. Atau nitrifikasi lebih lanjut dari nitrit, itu akan berubah jadi nitrat, NO3, ketambahan 1 atom O. Jadi dia bisa mengalami perubahan-perubahan kimiawi di dalam tanah dan batuan. Dan kalau nitrogen itu biasanya dia membentuk amonium, nitrit, atau nitrat di dalam tanah atau batuan. Zat-zat nitrogen juga selain dari material organik juga bisa berasal dari misalkan pupuk fertilizer ya, pupuk. Ini juga akan di tanah membentuk amonium, nitrit, atau nitrat. Nitrogen tadi di dalam amonium, nitrit, atau nitrat bisa mengalami denitrifikasi. Kalau dia mengalami denitrifikasi, maka yang tadinya dia padat, dia akan berubah jadi gas. Gasnya dari tanah bisa lepas ke udara, sehingga di dalam udara itu ada N2 atau N2O, di nitrogen oksida, dan dia ada di udara. Atau nitrit-nitrat tadi dimakan oleh tanaman, diserap zatnya oleh tanaman, gitu, sehingga masuk ke dalam tanaman itu sendiri. Nah, nitrogen yang tersimpan di udara itu kemudian akan terbawa, tercampur dengan uap-uap air, sehingga ketika hujan itu di dalam air hujan itu mengandung nitrogen. Gitu. Nitrogen juga bisa diikat oleh bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang bisa mengikat nitrogen itu mereka mengikat nitrogen dari udara. Jadi bisa seperti itu. Atau nitrogen misalkan dari pupuk ya, dia bisa mengalami leaching. Leaching itu pencucian, jadi terbawa, terakumulasi, masuk ke dalam badan air. Atau bahkan misalkan pupuk nitrogen ya, dia ke bawah sama air hujan, ke bawah air permukaan, kemudian masuk ke dalam badan air, masuk ke sungai, masuk ke laut, ya, atau masuk ke danau. Ketika nitrogen masuk ke dalam badan air dengan jumlah yang sangat banyak, nitrogen ini bisa menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Jadi kalau eutrofikasi itu jadi itu ya, terlalu melimpahnya zat tertentu di badan air, sehingga menyebabkan pertumbuhan dari organisme tertentu berlebihan. Itu eutrofikasi. Nah, eutrofikasi itu sebenarnya merupakan bagian dari pencemaran. Nah, itu ya siklus nitrogen. Kita akan coba lihat siklus lainnya ya. Seperti misalkan kita punya siklus karbon dan oksigen ya. Jadi karbon dan oksigen ini sering ditemukan
siklusnya secara bersama-sama. Nah, CO2 ya, karena karbon dan oksigen itu di alam bersenyawa membentuk karbon dioksida atau karbon monoksida, terutama bentuk CO2. Karbon itu dia bisa berasal dari sini, dari batu bara ya, karena batu bara kan isinya karbon ya. Batu bara, oil and gas ya, minyak dan gas bumi ini kan hidrokarbon, ada karbonnya. Atau limestone dan dolomit ini batu gamping, batuan karbonat, CaCO3, ada karbonnya ya di situ. Ketika misalkan batu bara ditambang, minyak dan gas bumi ditambang, diolah jadi bensin, solar, after, dibakar, batu bara dibakar, kan kemudian hasil pembakarnya menghasilkan karbon, yang kemudian menjadi emisi gas, yang kemudian masuk ke atmosfer kita. Masuk ke atmosfer. Sehingga di atmosfer itu ada CO2. Jadi CO2 itu selain tersimpan di sini ya, menjadi batuan, menjadi minyak dan gas, menjadi batu gamping, itu juga tersimpan di udara dalam bentuk gas CO2. Batu bara ditambang kemudian dirubah jadi semen, itu kan kemudian CO2-nya lari ke udara. CO2 kemudian diserap sama tumbuh-tumbuhan ya untuk proses fotosintesis. Jadi CO2 kemudian tersimpan di dalam tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Dibayangkan kalau semisal kita menebang pohon ya, cuman kita sengaja membuat CO2 itu yang tadinya tersimpan di tubuh pohon itu akan bisa lepas ke udara lagi. Nah, CO2 bisa kemudian diserap oleh air, oleh samudra. Itu prosesnya kita sebut sebagai diffusion. Jadi CO2 bisa diserap oleh keberadaan samudra atau lautan. Jadi lautan itu merupakan juga tempat penyimpan CO2. Dan nanti CO2 yang di dalam air laut itu nanti kemudian akan bisa bereaksi dengan zat-zat di laut yang lain, bisa membentuk batu gamping di dalam laut, pengendapan batu gamping. Jadi Ca2+ ketemu dengan CO2 jadi CaCO3. Jadi inilah siklus atau perubahan atau pergeseran dari CO2 ya, karbon dan oksigen siklusnya. Mereka berputar-putar di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam udara, di air, di dalam tubuh batuan dan tanah gitu. Itu siklus karbon dan oksigen. Terus kemudian berikutnya ada siklus fosfor ya. Jadi kalau siklus fosfor itu pergerakan fosfor. Fosfor biasanya di alam dia berada dalam senyawa fosfat. Berada dalam senyawa fosfat. Senyawa fosfat itu PO4. Jadi misalkan fosfor itu tadinya dia berada di dalam tubuh batuan sebagai mineral. Ketika batuan dia lapuk, tererosi, maka fosfor tadi itu kemudian bisa masuk ke dalam tanah karena hasil pelapukan batuan ya, pelapukan mineral, atau dia masuk ke dalam perairan, terlarut ya, solution, fosfat in solution, terlarut di dalam air. Kalau misalkan dia terlarut di dalam air, ya fosfat terlarut dalam air, maka dia bisa mengalami presipitasi. Artinya dia mengendap ya, fosfatnya dia mengendap sebagai endapan di dasar perairan. Bisa seperti itu. Atau misalkan fosfatnya yang di dalam tanah, ini kemudian dia fosfatnya diserap sama tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhannya mengandung fosfat, terus tumbuhannya dimakan sama hewan, maka fosfatnya pindah ke tubuh hewan. Hewannya buang kotoran, kotorannya mengandung fosfat, maka fosfat kembali ke dalam tanah, diurai oleh detritus. Dan dilakukan penguraian, dekomposisi. Jadi ya itulah perputaran-perputaran dari fosfat ya. Silakan mungkin dipahami bagaimanakah siklus pergerakan dari fosfor
dalam bentuk fosfat PO4. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan terkait dengan barusan kita membahas siklus fosfor, tadi mungkin siklus itu ya, siklus karbon oksigen, kemudian siklus nitrogen. Sebelum kita lanjut ke siklus yang berikutnya, siklus sulfur. Oke, sekarang kita ke siklus sulfur ya, jadi pergerakan sulfur yang ada di bumi kita. Jadi pergerakan sulfur itu juga berubah-ubah ya, maksudnya dia bergeser dari satu tempat, dari tanah ke udara, dari udara ke makhluk hidup ya. Misalkan nih, sulfur dia berasal dari batuan-batuan ya, misalkan dari hidrokarbon ya, hidrokarbon atau minyak bumi itu juga mengandung sulfur. Minyak buminya ditambang ya, diambil, kemudian minyak buminya dibakar. Pembakaran itu akan menghasilkan emisi gas yang mengandung sulfur. Biasanya dia dalam bentuk SO2, sulfur dioksida. Dari hasil pembakaran minyak bumi yang mengandung sulfur, maka di udara akan penuh dengan sulfur dioksida. Sulfur dioksida selain dari pembakaran bahan bakar fosil, juga bisa keluar alami dari aktivitas vulkanisme. Jadi vulkanisme gunung api ya, itu gas-gas yang keluar itu salah satunya adalah sulfur dioksida. Nanti sulfur itu akan di udara, bisa terbawa oleh presipitasi atau hujan, jatuh ke dalam tanah, jatuh mengenai vegetasi-vegetasi, atau kemudian jatuh ke laut, sehingga sulfurnya masuk ke dalam perairan. Atau sulfurnya ketika jatuh lewat presipitasi, maka aliran air di permukaan ini, genangan air di permukaan mengandung sulfur. Atau airnya meresap ke dalam tanah, maka sulfurnya meresap ke dalam tanah. Sulfur itu kemudian akan dipakai untuk bahan-bahan nutrisi ya, dimakan oleh mikroorganisme ya, dimakan, kemudian sebagai nutrisi, kemudian nanti akan diuraikan atau dekomposisi gitu ya. Atau kemudian ada penguraian lanjutan. Jadi ada penguraian lebih lanjut. Nanti kemudian di dalam tubuh mikroorganisme, di dalam tubuh-tubuh biota-biota yang kecil seperti ini, kemudian akan mengandung sulfur. Mungkin sulfurnya kemudian masuk ya ke dalam tubuh organisme ya. Organisme mati terurai, sulfurnya kembali ke tanah. Sulfurnya juga bisa nanti diserap juga oleh makhluk hidup vegetasi, pepohonan, sebagai bahan nutrisi. Sehingga di dalam vegetasi juga mengandung sulfur. Itu ya siklus dari sulfur. Silakan untuk dipahami atau dicermati atau ditelaah. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, itu tadi ya siklus dari nitrogen, fosfor, karbon dan oksigen, serta sulfur ya. Kita akan coba kembali ke soal yang tadi. Ke nomor 38. Pada siklus karbon, baik atmosfer, hidrosfer, litosfer, maupun biosfer, merupakan media penyimpan karbon. Proses yang dapat menyebabkan karbon yang tersimpan di atmosfer terpindahkan ke biosfer adalah ini karbon ya. Jadi proses apa yang bisa menyebabkan karbon? Karbon yang tadinya di udara ya, tersimpan di atmosfer ya. Tadinya dia di udara tersimpan di atmosfer.
Terus kemudian bisa pindah ke biosfer, berarti kan pindah ke makhluk hidup ya. Kalau penebangan hutan itu kan berarti nanti akan bikin CO2 yang tadinya berada dalam tubuh si pohon ya. Ketika pohon di depan, nanti CO2-nya akan larinya ke atmosfer. Ini kebalikannya. Jadi kalau penebangan hutan tidak ya. Kalau pembakaran bahan bakar fosil ini dia karbonnya dari minyak bumi ke atmosfer gitu. Kemudian kalau hujan, nah ini kan hujannya kan presipitasi ya. Kalau presipitasi kan berarti nanti dari CO2 yang di atmosfer ya, CO2 di atmosfer, kan hujan jatuh ke tanah ya, permukaan tanah. Ntar CO2-nya masuk ke dalam tanah. Atau kalau CO2, kalau presipitasinya di laut, di air, ya CO2-nya masuk ke dalam air gitu. Di sini kalau karbon yang tersimpan di atmosfer pindah ke biosfer, biologi, fotosintesis ya. Karena kan berarti di sini tumbuh-tumbuhan ya, kita CO2 yang di udara diserapkan sama tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis. C2 plus H2O dengan bantuan matahari menjadi C6 12O6 plus O2. Jadi dari udara akan masuk ke dalam tubuh si makhluk hidup tumbuhannya itu. Jadi berpindah dari atmosfer, terpindahkan ke biosfer. Fotosintesis. Kalau pernapasan manusia, berarti kan dia CO2 ya dari manusia, dari biologis atau dari manusia dan binatang pindah ke udara. Atau kalau yang B. Jadi nomor 38 jawabannya lebih tepat yang D. Oke, gitu. Itu ya nomor 38 saya rasa bisa nih kalau mungkin adik-adik bisa ini bisa di logika juga bisa ya, asalkan adik-adik paham tentang konsep tentang ekologi ya. Kalau nggak salah terkait dengan ekologi ya, itu dulu malah saya dapat materi geografi lingkungan atau ekologi itu malah di pelajaran biologi. Kalau nggak salah dulu dapat pas kelas 10 ya, kelas 10 itu di mapel biologi ada yang ada bab tentang ekologi. Mungkin ada di sini ada yang dari IPS tapi peminatan biologi ya, ngambil peminatan biologi atau memang dari IPA jadi dapat materi biologi. Itu di situ memang ada materi tentang geografi lingkungan atau ekologi, ekosistem. Nah, sekarang kita ke nomor 39. Baku mutu udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara. Jadi baku mutu itu adalah batas ya, batas kadar atau konsentrasi. Jadi seperti tadi saya bilang, dia disebut sebagai pencemaran kalau semisal zat yang masuk itu melebihi baku mutu udara. Baku mutu ya. Jadi kalau kita bicara baku mutu itu ada baku mutu udara, ada baku mutu air, ya. Ada baku mutu air, ada baku mutu buat udara, ada baku mutu buat tanah. Jadi zat yang maksimal boleh masuk ke air itu kalau konsentrasinya sekian. Kalau konsentrasi lebih dari sekian baku mutu, maka dianggap sebagai pencemaran. Nah, ini ngomongin baku mutu udara, emisi. Kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Berikut adalah zat atau bahan pencemar yang diatur kadarnya, kecuali yang
berarti yang tidak diatur ya baku mutunya ya. Jadi bahan pencemar yang diatur itu pasti timbal. Ini pasti dia diatur. Kenapa? Karena timbal itu bahan berbahaya, bahan kimia berbahaya timbal itu. Timbal itu kalau masuk ke dalam tubuh manusia bisa menyebabkan timbulnya kanker. Masuk ke dalam aliran-aliran darah, masuk ke sel-sel tubuh bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian ada sulfur dioksida juga ini diatur, juga ada baku mutunya. Karbon monoksida jelas diatur baku mutunya. Nitrogen dioksida juga diatur baku mutunya. Yang tidak diatur baku mutunya itu adalah oksigen. Karena sebenarnya pada dasarnya oksigen itu bukan bahan pencemar, bukan zat pencemar oksigen itu. Karena oksigen itu dibutuhkan oleh makhluk hidup ya. Jadi oksigen itu tidak diatur secara langsung baku mutunya. Nah, mungkin berkaitan dengan baku mutu ya adik-adik ya. Jadi saya akan coba merujuk dari peraturan perundang-undangan ya. Peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang baku mutu. Oke, saya akan coba buka sebentar terkait dengan baku mutu ya. Jadi untuk peraturan terbaru yang mengatur tentang baku mutu ya, baku mutu dari udara, air, itu kita punya PP 22 2021. Oke, sebentar saya bukakan dulu. Terkait dengan baku mutu ya. Nah, ini lampiran 7 ya, PP 22 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan hidup untuk baku mutu udara ambien. Untuk baku mutu udara kalau kita lihat ya di sini ya, itu yang diatur baku mutu udaranya itu ada sulfur dioksida ya, SO2, sulfur dioksida, karbon monoksida, CO, nitrogen dioksida ya, tadi ya, NO2 ada, CO, SO2 ada ya di pilihan jawaban tadi, jadi jelas ini diatur ya, diatur kadar baku mutunya kalau diukur sekian jam, baku mutunya maksimal berapa ya, tidak boleh melebihi dari baku mutu atau angka yang di sini. Ini satunya mikrogram per meter kubik. Ya, selain SO2, CO, NO2 juga ada oksidan fotokimia. Jadi ada OX, OX itu berarti bisa O3, O4, O5 gitu ya. Itu namanya oksidan fotokimia. Oksidan fotokimia itu adalah pencemar juga. Selain O2 ya, selain oksigen ya. Selain oksigen. Hidrokarbon ya, hidrokarbon juga. Hidrokarbon non metal hidrokarbon NMHC. Partikulat debu atau gas ya, debu atau partikel-partikel semacam aerosol gitu ya. Namanya adalah TSP, total suspended particle, jadi debu-debu yang berterbangan di udara, atau PM10 itu partikulat meter namanya, debu tapi yang berukuran kurang dari 10 mikrometer. Atau partikulat debu yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau PM 2,5. Dan timbal, dari timbal kan masuk ke dalam gas ya, gas yang kemudian zat yang kemudian diatur baku mutunya sebagai baku mutu udara. Jadi dalam udara tidak boleh mengandung timbal lebih dari sekian gitu. Nih ya, jadi SO2, CO, NO2, oksigen fotokimia,
non-metan hidrokarbon atau hidrokarbon non-metana, partikulat debu ya, debu-debu, dan timbal. Nanti adik-adik ya, berkaitan dengan yang diatur di dalam baku mutu udara apa saja. Jadi kalau kita lihat dari jawaban tadi, memang jelas jawabannya adalah oksigen yang, kecuali ya berarti yang tidak diatur kadarnya, oksigen. Kalau kalian lihat timbal, SO2, NO2, CO itu kan diatur semua. Itu udara. Sekarang kalau ini kan udara ya, sekarang kalau air ya, kalau air itu ada di lampiran 6 PP 22 2021. Ini masih di aturan yang sama. Ini baku mutu air. Nah, kalau baku mutu air itu ada nanti air danau, air sungai. Jadi ada beberapa jenis perairan ya. Ini kita misalkan contoh ya, air sungai. Yang paling sering kita ukur baku mutunya, air sungai. Baku mutu air sungai itu banyak ya, yang kita ukur ya. Jadi parameter yang kita ukur kalau misal air sungai ya, itu misalkan temperaturnya berapa, padatan terlarut total atau total dissolved solid, padatan terlarut total. Atau padatan tersuspensi total, total suspended solid. Kemudian warna air ya, pH atau derajat keasaman pH. Terus kemudian selain temperatur, TDS, TSS, warna, pH, kemudian BOD ya, BOD itu kebutuhan oksigen biokimiawi atau biochemical oxygen demand. Jadi ini bahasa Inggrisnya biologi, biochemical oxygen demand, kebutuhan oksigen biokimiawi. Nanti juga ada seperti misalkan COD. Bukan COD itu ya, bukan COD Shopee ya atau apa itu ya. Jadi bukan cash on delivery, bukan, tapi kebutuhan oksigen kimiawi, chemical oxygen demand. Ada dissolved oksigen, oksigen yang terlarut, dissolved oksigen, DO. Kalau kandungan zat-zat ya seperti misalkan sulfat, kandungan sulfat, SO4, kandungan klorida, kandungan nitrat, kandungan nitrit, kandungan amoniak, ini kan berarti kan nitrogen semua ya. Nitrat NO2, nitrit NO3, ini nitrit NO2 ya, nitrat NO3, amoniak itu NH4 ya. Total nitrogen, total fosfat, ini kandungan fosfat ya. Fosfat, fluorida, belerang, sianida ya, sehen, dan ini banyak sekali ya. Baku mutu air tuh banyak sekali, barium, boron, merkuri, arsen, selenium, besi, kadmium itu banyak sekali. Kobalt nanti ada lagi banyak sekali ya. Seng, nikel, mangan, tembaga, timbal, kromium, minyak dan lemak, deterjen total, fenol. Banyak sekali nih kalau baku mutu dari air ya yang diatur. Ya, jadi sangat banyak ya. Sampai sampah ya, bahkan juga sampai radioaktivitas ya. Jadi banyak sekali. Untuk sungai saja ini ada berapa nih? 49 parameter yang diatur baku mutunya. Jadi luar biasa kalau air ya, mending kalau udara masih lebih sedikit kalau udara itu. Nah itu berkaitan dengan baku mutu ya udara ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan baku mutu atau mungkin berkaitan dengan pencemaran atau mungkin lainnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barangkali ada yang mau menanyakan terkait dengan hal tersebut mungkin. Oke, kalau semisal memang tidak ada, mungkin kita istirahat dulu ya. Jadi kita udah 1,5 jam, kita istirahat dulu, merenggangkan badan ya, merenggangkan badan, merenggangkan otot, otak ya.
silakan bagi yang mau ke toilet, bagi yang mungkin mau makan dulu, mau ngemil-ngemil dulu, silakan ya. Jadi kita santai dulu sejenak ya, istirahat sejenak, nanti kita mulai lagi setelah istirahat. Nah, air drum kita berputar-putar ya di dalam suatu siklus hidrologi. Dan kalau kita lihat di sini, itu ada berbagai macam proses di dalam siklus hidrologi. Ada misalkan penguapan ya, jadi misalkan air itu menguap, ada penguapan yang berasal dari badan-badan air seperti sungai, danau, laut, itu namanya evaporasi. Menguap berarti berubah dari fase cair ke fase gas. Terus kemudian ada penguapan dari badan-badan tumbuhan. Itu yang kita sebut dengan transpirasi atau evapotranspirasi. Jadi air-air yang disimpan di dalam tubuh tanaman kemudian menguap menjadi gas. Gas-gas itu di udara kemudian dalam bentuk uap air ya, dia bisa mengalami kondensasi, menjenuh ya, berubah jadi awan semakin jenuh, terus kemudian dia akan turun sebagai hujan. Kita sebut sebagai presipitasi. Jatuh ke permukaan bumi kembali ya, ada yang dia terinfiltrasi atau dia meresap ke dalam tanah ya, infiltrasi. Ketika dia terinfiltrasi, dia masuk ke dalam aliran air tanah. Nanti di dalam air tanah kemudian dia bisa bergerak lagi, perkolasi atau interflow. Ada juga kemudian airnya bergerak di permukaan bumi sebagai aliran air permukaan yang kita sebut dengan runoff. Jadi mengalirnya air di permukaan di sungai itu disebut sebagai runoff. Airnya kemudian bisa sampai ke lautnya. Jadi siklus hidrologi di bumi kita itu berlangsung terus-menerus ya. Coba kalau kita kembali ke soal tadi. Dalam siklus air mengalami beberapa perubahan fisika kecuali ya. Jelas kalau perubahan fisika ya tadi ya, perubahan wujud zat ya, dari cair ke padat, padat ke cair gitu ya. Evaporasi itu kan penguapan ya, dari fase cair berubah jadi fase gas. Itu jelas merupakan bagian dari siklus hidrologi ya. Kita kan cari yang kecuali ya. Evaporasi kan bagian dari siklus hidrologi, dan ada perubahan fisik di sana. Kemudian berikutnya kondensasi. Kondensasi itu perubahan ya dari fase gas berubah jadi fase cair, mengembun ya, kondensasi itu mengembun dari fase gas jadi fase cair. Jadi kondensasi itu dia mengembun. Terus dia bagian dari siklus hidrologi. Karena nanti ketika berkondensasi, selesai kondensasi, dia akan jadi presipitasi. Transpirasi ini adalah penguapan juga ya, tapi dari badan tumbuh-tumbuhan. Atau tadi sublimasi. Sublimasi itu perubahan dari fase gas ya, berubah jadi fase padat. Misalkan gas-gas uap air yang di udara kemudian berubah jadi salju. Salju dan turun presipitasi dalam bentuk salju, dalam bentuk padat. Itu juga bagian dari siklus hidrologi. Ya, kecuali itu jelas penggaraman. Ini bukan bagian dari siklus hidrologi.
Ya, nomor 11 jawabannya yang C. Ya, kita ke nomor berikutnya ya. Kerusakan lingkungan hidup di muka bumi yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak global adalah. Nah, ini kata kuncinya, kita diminta mencari akibat ya, kerusakan lingkungan akibat dari bahan bakar fosil dan dampaknya global. Itu kata kuncinya. Jadi kalau bahan bakar fosil ya, tadi hidrokarbon, batu bara, kemudian batu bara dibakar, bukan kemudian menghasilkan emisi gas ya, CO2, CO, kemudian sulfur ya, gas-gas sulfur itu banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Bahkan juga seperti misalkan timbal PP itu juga bisa dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, yang akibatnya global ya. Yang akibatnya lebih global nih. Kalau kita lihat kabut asap ya, kabut asap akibat knalpot kendaraan. Jadi kalau di kota itu, ketika dari pagi hari ya, ketika orang berangkat ke kantor, ke sekolah, lalu lintas dari pagi sampai siang sampai sore itu kan banyak emisi-emisi gas ya. Nanti emisi-emisi gas itu akan terakumulasi banyak ya di atmosfer yang ada di atas kota. Terakumulasi ya, dalam sehari dia terakumulasi sehingga ketika mulai dari siang ke sore itu akan muncul semacam kabut, tapi kabutnya bukan uap air, bukan karena kondensasi, tapi karena aktivitas kimiawi. Itu kita sebut dengan nama kabut asap atau kabas. Kabut asap yang merupakan hasil reaksi kimiawi dari gas-gas buang kendaraan bermotor. Itu akibat juga. Material sisa pembakaran batu bara. Jadi batu bara ini kalau misal dibakar, selain menghasilkan emisi gas karbon ya, CO2, CO di udara, itu juga kemudian akan menghasilkan zat sisa berupa padatan yang disebut sebagai fly ash batu bara. Fly ash batu bara. Jadi padatan partikel berupa semacam debu ya, tapi dia bisa berterbangan, berwarna hitam, itu fly ash batu bara. Dan itu adalah limbah dari batu bara yang padat. Itu juga bisa menyebabkan pencemaran kalau misalkan jatuh ke tanah, atau bahkan lebih berbahaya kalau semisal bisa terhirup oleh pernapasan manusia. Jadi jelas ini juga merupakan dampak juga ya. Hujan asam juga dampak ya. Jadi kalau misal tadi ya, gas-gas CO, CO2, atau mungkin gas-gas lain yang berbahaya di udara, dan kebanyakan gas-gas ini bersifat asam. Ketika nanti kemudian di udara kemudian ada kondensasi uap air, maka ketika nanti hujan, nanti di dalam hujan itu airnya mengandung banyak sekali zat-zat tadi, dan akan menyebabkan hujan itu menjadi asam, yang kita sebut sebagai hujan asam, atau acid rain water. Hujan asam. Jadi karena industri yang banyak mengeluarkan emisi gas, nanti hujan itu asam ya. Jadi hujan itu punya pH yang sangat rendah. Dan itu bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi betul ini merupakan dampak juga dari pembakaran bahan bakar fosil yang perusakan lapisan ozon. Ini juga merupakan dampak juga. Jadi kalau bakar bahan bakar fosil ya, CO2, CO, dan lain-lain, ntar gas-gas ini akan sampai di lapisan stratosfer ya, yang di situ ada ozon. Gas-gas tadi akan merusak lapisan-lapisan ozon yang ada di sini. Jadi ozon kita itu kemudian akan rusak. Dan kalau semisal ozon itu rusak, maka kan ozon itu kan berfungsi untuk menyaring radiasi ultraviolet. Maka kalau ozon itu rusak, maka radiasi ultraviolet tidak terserap, tidak terfilter dengan baik, sehingga radiasi UV bisa terus
menerus ke permukaan bumi, sehingga kita akan terpapar oleh radiasi ultraviolet. Jadi ini merupakan dampak. Oh, berarti A, B, C, D, E betul semua ya. Nah, kita harus hati-hati, karena di sini kata kuncinya adalah berdampak secara global. Secara global, jadi berpengaruh sangat makro sekali dan sangat luas sekali ya. Kalau knalpot asap kendaraan ya, kabut asap itu kan lokal. Jadi kalau kabut asap tadi itu bisa bersifat sangat lokal sekali. Sangat-sangat lokal. Ini lokal sekali. Ini juga lokal ya, lokal. Hujan asam bisa agak besar, tapi juga hujan asam biasanya dia lebih lokal juga, tidak sampai hujan asam sekota atau seprovinsi atau senegara, tidak. Jadi jadi sebenarnya lapisan ozon rusak, kemudian terjadi radiasi UV yang menembus, ya ini juga sebenarnya merupakan sifatnya makro ya. Cuma kalau kita dari D dan E, yang merupakan dampak global ya, dampak global itu lebih tepatnya adalah perusakan lapisan ozon. Karena radiasi UV itu sudah dampak-dampak lanjutan dari perusakan lapisan ozon. Yang primer itu adalah kerusakan lapisan ozon. Ini kan berarti rusak secara global ya. Kerusakan secara global. Di nomor 12 lebih tepat jawabannya yang D. Berkaitan dengan ozon, ini ozon ini merupakan salah satu gas ya. Jadi sebenarnya ozon itu merupakan gas yang sebenarnya sangat bermanfaat dan juga sangat diperlukan oleh manusia ya, sangat diperlukan. Kita sangat memerlukan ozon. Bayangkan kalau semisal tidak ada ozon ya, itu sama saja misalkan kita itu akan hidup itu kalau kita keluar rumah ya, kita tuh terpapar sinar matahari, kita akan seperti terbakar karena konsentrasi radiasi matahari akan sangat tinggi ketika ozon itu tidak mampu memfilter UV. Jadi UV itu menyebabkan sinar matahari terasa sangat-sangat panas sekali. Nah, kita akan coba lihat suatu film dokumenter yang bicara berkaitan dengan ozon tadi ya. Ya, kita akan coba lihat apa sih pentingnya ozon ya bagi bumi kita ya. Silakan kalian catat beberapa hal yang penting dari film ini. Filmnya singkat, cuma sekitar 9 menit ya. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh yang tua ini dengan keceriaan. Tetapi sekarang, setiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah gas panas yang berpijar. Selama lebih dari 4,5 miliar tahun, panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu, ada bahaya yang tersembunyi. Sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di planet kita. Untungnya, kita dilindungi oleh pasukan pelindung kecil yang pemberani di ujung angkasa. Molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Walaupun ukuran mereka sangat kecil, pelindung ozon kita sangat kuat dan pintar. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang mematikan.
Dan hal ini dapat berjalan untuk selamanya jika tak ada CFC yang merusaknya. Klorofluorokarbon atau CFC adalah bahan kimia yang mendinginkan AC dan kulkas kita. CFC aman selama masih di dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika bahan kimia itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas. Manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun. Dan ketika molekul-molekul ozon harus berjuang melawan ultraviolet dan CFC, hanya tinggal menunggu bagi lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Siapa kau? Alberta Albatros, kawan kecilku. Dan siapa kau? Ozzy Ozone, senang bertemu denganmu. Tapi tolong katakan apa yang sedang terjadi di atas bumi. Mari kuperlihatkan. Bahan kimia yang menyerangmu adalah CFC. Zat tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju menyadari bahan kimia ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk yang ramah ozon. Tapi beberapa negara seperti yang satu ini masih menggunakan cara lama yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya. Dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Jangan! Oh, ini mengerikan. Kita harus menghentikannya, Alberta. Mari kita coba. Maaf, Pak. Pak, aku di sini. Maaf mengganggumu. Tapi apa kau sadar telah melepaskan bahan kimia yang berbahaya saat menghancurkan kulkas tua itu? Molekul-molekul yang kau lepaskan akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kita semua. Jadi, maukah kau tak melakukannya lagi? Serdadu UV, awas! Tolong jangan takut. Kami hanya ingin melindungimu. Oh, Jangan, jangan! Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang juga dapat menyerang ozon. kulitnya rusak terbakar karena bahan kimia yang baru saja ia lepaskan merusak lapisan ozon pelindung yang telah kami buat di angkasa. Dan bukan hanya kulit terbakar yang ingin kami cegah. Sinar UV juga membuat kulitmu keriput dan tampak lebih tua. Sinarnya menyebabkan katarak yang dapat mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh alamiah terhadap penyakit. Bahkan lebih buruk,
saat tubuhmu sedang berkembang, terutama anak-anak kecil sepertimu lah yang dalam bahaya. Sebab kerusakan yang diakibatkan UV dapat menyebabkan kanker. Jangan takut, ini masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Lindungi kulitmu dengan menutup lengan dan kakimu. Pakailah topi untuk melindungi wajahmu, kacamata hitam untuk melindungi matamu, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetaplah di rumah saat matahari sedang terik. Dan usahakan untuk selalu berada di tempat teduh. Dan mintalah orang tuamu untuk memastikan bahwa kulkas dan AC yang rusak dihancurkan oleh orang yang ahli, khususnya teknisi terlatih yang takkan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting, bukan hanya untukmu, tapi juga anak-anakmu. Sebab meskipun tak ada lagi bahan kimia yang berbahaya dibuang ke atmosfer, setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah membantu kami? Dan sekarang Alberta, setelah semua yang kulihat dari sini, aku akan kembali bekerja. Pastikan untuk memberitahu orang tuamu, guru dan teman-temanmu tentang hal-hal yang telah kau pelajari. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya, Alberta. Terima kasih, Ozzy. Dan jangan lupa, anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kau lakukan untuk melindungi lingkungan dapat menjadi bermanfaat. Oke, itu tadi kita dapat gambaran ya, pemahaman tentang pentingnya ozon ya. Pentingnya ozon bagi bumi kita gitu ya. Sangat penting sekali. Semoga kartun tadi bisa memberikan pemahaman yang baik ya. Menarik buat adik-adik sekalian. Oke, kita coba ke soal berikutnya ya. Nomor 13. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan adalah dengan reduce. Ya, jadi prinsip-prinsip salah satunya adalah reduce. Reduce itu berarti mengurangi ya. Jadi reduce itu mengurangi. Mungkin ada yang pernah dengar kata reduce, reuse, atau recycle ya. Itu kalau misal di pengelolaan sampah ya ada reduce, reuse, recycle, ada menggunakan kembali, ada mendaur ulang kembali, ada mengurangi atau reduce. Jadi kalau kita memanfaatkan air secara berkelanjutan itu menguranginya gimana? Jadi kalau kita lihat ya ini misalkan pemurnian air limbah itu lebih ke arah recycle ya, mendaur ulang air limbah, merecycle. Kemudian membuat irigasi. Kemudian itu recycle ya. Kalau misalkan kita nyuling air laut ya, air laut tuh sebenarnya kan kita memanfaatkan ya, ini sebenarnya memanfaatkan kembali, memanfaatkan itu ya, memanfaatkan air yang
Tadinya nggak bisa kita manfaatkan, kemudian kita rubah agar dia bisa bermanfaat. Jadi kalau nyuling air laut tuh nggak ada pengurangannya, nggak ada. Dari semua pilihan jawaban di sini yang bersifat reduce ya, bersifat reduce itu yang D. Jadi reduce itu kan kita mengurangi penggunaan air dengan cara kita menggunakan air itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau mandi, ya kita mandi seperlunya, nggak mandi jibar-jibur gitu, nggak. Kita misalkan memakai air tuh berlebihan gitu. Jadi kita menggunakan sesuai dengan keperluan, sama kayak kita menggunakan listrik ya seperlunya saja. Nah, itu prinsip dari reduce atau mengurangi. Itu nomor 13. 14 ini sebenarnya soal tentang lingkungan tapi berkaitan sama pertanian. Pengolahan tanah pertanian di daerah dataran tinggi salah satunya adalah dengan cara membuat sawah bertingkat. Ya, ini yang banyak kita sebut dengan terracering ya. Terracering atau sawah bertingkat ya, terracering. Jadi kalau terracering itu lahan-lahan yang miring-miring di dataran tinggi, itu kemudian kita buat bertingkat-tingkat ya, kita buat dia berteras-teras. Berteras-teras atau bertingkat-tingkat seperti ini. Berteras-teras atau bertingkat-tingkat. Nah, tujuannya buat apa sih membuat terracering? Tujuan yang pertama itu adalah mengurangi erosi atau mencegah erosi ya. Mengurangi erosi. Yang kedua tujuannya adalah agar mengurangi kemiringan lereng. Karena kan ketika kelerengan itu berkurang, kemiringan berkurang, maka erosi juga akan berkurang gitu. Nah, itu sebenarnya manfaat dari terracering atau bertingkat-tingkat. Sebenarnya selain manfaat tadi, itu juga kemudian terracering itu bermanfaat dalam bermanfaat dalam pengairan ya. Karena kalau misalkan ada terracering, nanti kalau kita mau melakukan pengairan, kan enak tuh dia bertingkat-tingkat. Akhirnya kita naikin ke paling atas, ntar dia bakal turun karena gravitasi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Dan kalau dia bertingkat-tingkat, kita bisa ngatur airnya mudah. Kan nanti ini kan jadi sawah ya. Ini kan kemudian ada guludan, Nanti airnya bakal tertahan di sini kan. Ini guludan, nah ini bisa airnya tertahan di sini. Jadi airnya bisa tertahan cukup lama di sawah itu. Jadi ini terracering bukan tujuan biar lebih indah, tidak ya, bukan itu tujuan utamanya. Bukan juga agar mudah dalam panen padi, tidak. Pembagian sinar matahari lebih merata tidak ya, tidak ada kaitannya kalau dibikin terracering jadi lebih merata sinar matahari, tidak, sama aja. Ya, ini B sebenarnya betul, tapi ini bukan esensi utama dari terracering. Esensi utama terracering adalah konservasi tanah. Mencegah erosi itulah upaya konservasi. Agar tidak terjadi erosi, karena kalau terjadi erosi, maka topsoil yang subur itu akan tererosi dan terbawa ke tempat lain, mengurangi kesuburan tanah dan mengurangi produktivitas tanah. Itu nomor 14. Ya, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 15. Pembakaran hutan dan lahan tanaman liar merupakan bencana bagi manusia karena dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bentar, ini mungkin salah ketik. Menurut saya salah ketik ini. Menurut saya ada kesalahan ketik. Ya, masa pembakaran hutan dan lahan tanaman liar ya. Saya rasa ini salah ketik, harusnya pembakaran hutan dan lahan secara liar ya. Harusnya gitu. Saya rasa ini salah ketik. Pembakaran hutan secara liar, berarti pembakaran hutan sembarangan ya, merupakan bencana bagi umat manusia. Karena
dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bahaya lain dari pencemaran udara adalah apa nih kira-kira? Pencemaran udara ya, ini berarti berkaitan dengan pencemaran ya. Kan kalau kemudian hutannya semakin banyak dibakar, berarti kan banyak CO2, CO2 atau gas-gas hasil pembakaran kan akan di atmosfer itu akan banyak ya. Gas-gas ini kemudian akan menimbulkan terjadinya pemanasan global atau bumi kita semakin panas, global warming. Dan global warming ini merupakan pemicu terjadinya climate change. Jadi sebenarnya lebih tepat, jawaban yang sangat tepat itu adalah perubahan iklim. Musim kering yang panjang itu kan bagian dari perubahan iklim sebenarnya. Banjir itu merupakan dampak dari perubahan iklim. El Nino itu merupakan bagian dari perubahan iklim. Terjadinya angin topan juga bagian dari perubahan iklim. Jadi semua jawaban di sini pilihannya terwakili sama climate change atau perubahan iklim. Gitu ya. Jadi nomor 15 lebih tepat jawabannya adalah perubahan iklim. Oke, itu nomor 15 ya. Oke, ini sudah ke soal energi. Nah, coba ya kita cari soal lain lagi. Mungkin kita masih punya waktu sedikit lagi untuk kita coba membahas soal. Coba saya mungkin bahas 1-2 soal lagi. Nah, ini saya buka soal Olimpiade tahun 2018 ya. Kita coba cari soal yang berkaitan dengan geografi lingkungan. Nah, coba ya nomor 34 ini ya. Jumlah sampah yang meningkat tiap tahunnya menjadi masalah serius yang harus ditangani. Salah satu proses pengolahan sampah adalah insinerasi. Oke, jadi salah satu ini masalah sampah ya. Sampah itu kan merupakan masalah klasik. Salah satu cara memproses sampah itu adalah insinerasi. Oke, pernah dengar kata insinerasi atau insinerator ya? Kalau insinerator itu merupakan alatnya ya. Kalau pernah dengar kata insinerator itu merupakan alat untuk melakukan insinerasi. Insinerasi itu adalah pembakaran ya, dibakar. Sampahnya dibakar di suatu alat. Namun insinerasi cenderung kurang cocok jika diterapkan di Indonesia. Karena apa? Jadi memang insinerasi itu sudah banyak dilakukan di negara-negara lain ya. Bahkan juga di negara-negara maju. Sampah itu dibakar dalam sebuah alat ya. Jadi, ini misalkan alatnya insinerator, semua sampah dimasukkan ke sini, dibakar dengan suhu yang tinggi dan suhu tertentu, jadi kemudian dia akan terbakar dan menghasilkan zat-zat sisa ya. Zat sisa kemudian nanti akan disimpan gitu. Nanti pembakaran itu akan dijaga agar emisi gasnya itu tidak terbuang keluar gitu. Jadi nanti misalkan pembakaran ini menghasilkan panas dan kadang panasnya dikonversi ke listrik kadang. Tapi gas-gas pembakaran tidak dibiarkan untuk lepas keluar. Nah, itu insinerasi, jadi dibakar. Daripada misalkan dibuang ke sungai, dibawa ke TPA, itu ya nanti menghasilkan pencemaran bagi tanah dan air ya. Sehingga ini sudah pernah diterapkan. Nanti zat sisa pembakaran kemudian bisa dimanfaatkan untuk dibuat material-material konstruksi atau misalkan dibuat jadi material-material tertentu ya, hasil dari pembakaran sampah. Nah, kalau di Indonesia itu memang ada banyak tantangan ya di dalam menerapkan insinerator ya. Kenapa? Masalah Indonesia yang sangat krusial ya. Masalah di Indonesia yang sangat krusial itu Indonesia kan gini, kalau semua
semua material yang nanti masuk ke dalam insinerator itu adalah material yang anorganik. Yang organik kalau bisa jangan. Yang organik kalau bisa diolah jadi kompos, jadi pupuk gitu ya. Atau diolah jadi gas-gas metana. Nah, di Indonesia masalah yang sangat pelik itu eh, belum ada sortasi sampah atau belum ada pemilahan sampah yang baik antara sampah organik dan anorganik. Jadi sampah itu masih nyampur kalau di Indonesia. Jadi nggak bisa kalau misal campuran sampah yang masih bercampur organik dengan anorganik itu kemudian jadi satu di sini itu hampir sulit ya gitu. Jadi itu masalah utama pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, satu lagi ini masalah sampah. Soal terakhir. Salah satu penyebab pencemaran tanah dan air adalah pengelolaan sampah yang tidak baik. Karena pada saat terjadi hujan, maka sampah yang numpuk dan tidak terkelola akan menghasilkan apa? Jadi kalau kita mungkin ke pasar-pasar ya, atau mungkin ke tempat-tempat pembuangan sampah ya, ada tumpukan-tumpukan sampah banyak nih, tumpukan-tumpukan sampah ya. Terus pas musim hujan terjadi, sampahnya akan mengeluarkan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang akan menyebabkan terjadi pencemaran dan juga nanti gangguan pada kesehatan dan lain-lain. Apa yang muncul, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan itu adalah lindi. Jadi lindi itu merupakan cairan kental yang merupakan persenyawaan antara air sama sampah-sampah ini. Jadi cairan kental namanya lindi. Dan itu bau sangat bau, dan juga berbahaya bagi kesehatan, dan juga mencemari tanah dan air. Kalau semisal masuk ke dalam tanah dan masuk ke dalam air. Gitu. Jadi lindi itu merupakan hasil persenyawaan antara air hujan yang masuk ke dalam sampah dan si sampah itu sendiri yang tidak terpilah dengan baik. Jadi gitu. Nah, itu yang adik-adik semoga bisa diikuti ya untuk pembahasan kita terkait dengan geografi lingkungan ya. Dan kita masih ada waktu pertemuan di besok ya.